Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu botani tumbuhan tinggi. Dan materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Dimas Aryo Setiawan sebagai mahasiswa Tadris Pendidikan Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, langsung saja ya teman-teman. Dalam bahasan botani tumbuhan tinggi, yaitu membahas tentang ilmu tumbuhan khususnya untuk tumbuhan tinggi. Nah, tumbuhan tinggi ini maksudnya adalah tumbuhan yang berbiji dan berkembang biak secara seksual. Dan tumbuhan ini memiliki persebaran yang cukup luas dan lazim ditemukan di berbagai daerah. Nah, berbicara tentang tumbuhan tinggi, tentunya kuat kaitannya dengan ilmu biji ataupun kita sering sebut dengan Gymnospermae ataupun Angiospermae dengan mengindikasikan bentuk terbuka ataupun tertutupnya suatu biji. Dengan indikasi Gymnospermae yaitu untuk biji yang terbuka dan Angiospermae sebagai biji yang tertutup. Nah, agar lebih paham, saya punya beberapa foto dan flyer untuk lebih memahami apa itu botani tumbuhan tinggi. Mohon disimak ya teman-teman. Kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu bunga bakung putih atau Lilium bulbs. Dari kerajaan Plantae tentunya dengan divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliacea, genusnya yaitu Lilium dan juga spesiesnya tentu saja Lilium bulbs. Nah, Lilium bulbs atau bunga bakung yang besar memiliki 3 daun bunga. Acap kalinya wangi dan juga terdapat dalam berbagai warna dari putih, kuning, jingga, merah muda, merah, ungu, warna tembaga atau hampir seperti hitam dan terdapat pula corak berupa bintik-bintik. Contohnya seperti gambar ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bunga kenop atau Gomperna globosa. Kingdomnya yaitu yang jelas Plantae, kemudian divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kemudian ordonya Caryophyllales, familinya Amaranthaceae, subfamilinya yaitu Gompenoidea, kemudian genusnya Gomprena, kemudian spesiesnya yaitu Gomprena globosa. Nah, bunga kenop adalah spesies tumbuhan berbunga dari genus Gomprena dan tanaman ini merupakan terna semusim dan umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan juga dapat digunakan sebagai teh yang berasal dari bunga loh. Kemudian yang selanjutnya yaitu bunga kupu-kupu atau bisa disebut dengan Oxalis triangularis dengan kingdom yaitu Plantae terutama, divisinya yaitu Tracheophyta, kemudian subdivisinya yaitu Spermatophytina, kemudian ordonya yaitu Oxalidales, familinya Oxalidaceae, kemudian genusnya yaitu Oxalis dan spesiesnya tentu saja Oxalis triangularis. Nah, ini merupakan salah satu tanaman hias yang berasal dari genus Oxalis, yaitu tanaman ini sebagai tanaman perennial yang dapat dimakan berasal dari famili Oxalidaceae. Ini disebut sebagai bunga kupu-kupu karena daunnya menyerupai sayap kupu-kupu, teman-teman. Selanjutnya yaitu bunga tasbih atau kita sebut dengan Canna indica. Tentu saja dengan kerajaan Plantae dengan divisi Magnoliophyta. Kemudian kelasnya yaitu Liliopsida, ordonya Zingiberales, familinya Cannaceae, kemudian genusnya Canna, dan spesiesnya tentu saja Canna indica. Nah, tumbuhan Canna indica ini tergolong dalam tanaman luar, sejenis dengan tanaman Canna lili atau bunga lili. Daunnya besar dan lebar dan juga menyirip dengan jelas. Nah, warna hijau atau merah tengguli dan biasanya berwarna merah atau hijau tengguli seperti itu. Nah, bunganya besar dengan warna-warna yang cerah seperti merah, merah muda, kuning dan tersusun dalam bentuk tandan gitu. Seperti tandan-tandan. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu bunga trompet ungu atau
Thunbergia erecta dengan kingdom yang tentu saja Plantae, kemudian divisinya Tracheophytes, subdivisi Angiosperm, dan kemudian ordonya yaitu Lamiales, familinya Acanthaceae, kemudian genusnya Thunbergia, dan spesiesnya tentu saja Thunbergia erecta. Nah, Thunbergia ini merupakan tumbuhan merambat, teman-teman. Namun Thunbergia erecta habitatnya tegak meski tidak kuat banget dan tidak memanjat. Nah, batangnya berkayu dan keras, bisa berbentuk persegi, menyerupai persegi dan bercabang-cabang, dan hidupnya bersifat tahunan serta tergolong sebagai perdu, yaitu tingginya bisa sampai 1-2 meter. Nah, selanjutnya yaitu cocor bebek atau kita bisa sebut dengan Kalanchoe pinnata. Dengan kingdom yang tentu saja Plantae dan divisinya Magnoliophyta dengan kelas Magnoliopsida, ordonya Saxifragales, dan kemudian familinya Crassulaceae, genusnya Kalanchoe, dan seksi Bryophyllum, dan spesiesnya tentu saja Kalanchoe pinnata. Nah, cocor bebek ini memiliki batang yang lunak dan beruas. Nah, daunnya tebal sebagai indikasi banyaknya air dan sebagai indikasi mengandung banyak air seperti itu. Nah, warna daun hijau muda kadang menyerupai sedikit abu-abu dan juga memiliki bunga majemuk. Buahnya kotak dan bila dinamakan cocor bebek rasanya agak asam dan dingin. Mungkin bisa dimakan teman-teman, tapi mari kita cari tahu setelah ini. Kemudian selanjutnya adalah Coleus atau Coleus scutellarioides dengan kingdom yang tentu saja Plantae, kemudian divisinya Tracheophyta, kelasnya Angiosperm, ordonya Lamiales, familinya Lamiaceae, tribenya Osimea, dan genusnya Coleus, spesiesnya tentu saja Coleus scutellarioides. Nah, tanaman semak ini tingginya dapat mencapai hingga 1,5 meter dan daunnya berkhasiat sebagai obat wasir biasanya, dan juga bisa sebagai obat bisul ataupun demam nifas, dan juga sebagai obat radang telinga dan obat haid yang tidak teratur. Nah, selanjutnya yaitu pakis giwang atau biasa ibu-ibu sering bilang bunga euphorbia, dan lain-lain dengan nama latin yaitu Euphorbia milli. Nah, dengan kingdom yaitu tentu saja Plantae dengan divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Malpighiales, kemudian familinya Euphorbiaceae, kemudian genusnya Euphorbia dan spesiesnya Euphorbia milli. Ini ya teman-teman. Nah, varietas ini tumbuh sedikit menjalar atau scrambling, memiliki seludang bunga atau cyathea dan berwarna merah, dan ukurannya kurang lebih 1 cm dan berbunga sejati, dan bunga sejatinya itu berwarna kuning, yaitu di tengah ini teman-teman. Nah, di Indonesia Euphorbia ini dikenal dengan pakis giwang. Selanjutnya yaitu gingseng Jawa atau nama latinnya yaitu Talinum paniculatum dengan kingdom yaitu tentu saja Plantae, dan kemudian divisinya Tracheophyta, subdivisinya yaitu Spermatophyna, kemudian ordonya Caryophyllales, familinya Thalinaceae, genusnya Talinum, dan spesiesnya tentu saja Talinum paniculatum. Seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias berbunga dan juga digunakan sebagai tanaman obat penambah stamina. Selanjutnya yaitu jarak, atau kita bisa sebut nama latinnya yaitu Ricinus communis, dengan kingdom yaitu Plantae sebagai divisi dari Tracheophyta, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, subfamili Acalipoidae, kemudian tribusnya yaitu Acalipea, kemudian subtribusnya Ricinae, dan genusnya Ricinus, dan tentu saja spesiesnya yaitu Ricinus communis. Nah, tumbuhan liar setahun atau annual ini biasanya terdapat di hutan dan juga tanah kosong di daerah pantai bisa jadi, dan juga sering
dikembangbiakan dalam perkebunan seperti itu. Dan tanaman ini tergolong dalam perdu yang artinya memiliki daun dapat memiliki daun menjari antara 7 sampai 9 dengan diameter 10 sampai 40 cm. Ini buahnya ya teman-teman, dan ini daunnya. Lanjut, yaitu bunga Kamboja Jepang atau Plumeria sp. Nah, kingdomnya yaitu tentu saja Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatopitina, kelasnya yaitu Magnoliopsida dengan ordo Gentianales, familinya Apocynaceae, dan juga genus Plumeria dan spesiesnya Plumeria sp. Nah, tanaman Kamboja ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias karena cantik dan memiliki batang besar dan bagian bawahnya menyerupai umbi. Dan batangnya tidak berkambium, teman-teman. Nah, akarnya dapat membesar menyerupai umbi dan bentuk daunnya panjang, ada yang lonjong juga, ada yang runcing, kecil, dan besar. Dan warna bunga ini bermacam-macam, teman-teman. Nah, makanya karena saking banyaknya spesies, makanya disebut dengan Plumeria sp. Sp ini berspesies-spesies Plumeria, seperti itu. Selanjutnya yaitu bunga keladi atau nama latinnya yaitu Caladium atau Caladium sp. Nah, dengan kingdom yang tentu saja Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, dan juga kelasnya Monocotyledonae, ordonya Arecales, familinya Arecaceae, dan kemudian genusnya Caladium dan spesiesnya Caladium sp. Nah, keladi ini merupakan sekelompok tumbuhan dari genus Caladium atau suku talas-talasan atau Arecaceae. Dan dalam bahasa sehari-hari, kaladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tanaman lain yang masih sekerabat, namun termasuk Caladium seperti Talas colocasia. Nah, keladi sejati jarang membentuk umbi yang besar. Jadi teman-teman, Caladium ini adalah spesies untuk tanaman talas-talasan, seperti itu teman-teman, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kencana ungu atau Ruellia tuberosa dengan kingdom yang tentu saja Plantae, dengan divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, ordonya Lamiales, familinya Acanthaceae, dan genusnya Ruellia, spesiesnya Ruellia tuberosa. Nah, bunga ini merupakan tanaman semak yang berwarna biru ataupun ungu, dan biasanya memiliki biji kering yang dapat meletup jika terkena air. Nah, kencana ungu ini adalah tanaman liar, teman-teman, dan merupakan spesies dari tumbuhan berbunga yang termasuk dalam keluarga Acanthaceae. Selanjutnya, yaitu tumbuhan yang menyerupai rambutan tapi nggak bisa dimakan, yang biasa disebut dengan kesumba keling atau nama latinnya yaitu Bixa orellana, dengan kerajaan yang tentu saja Plantae, dan kemudian memiliki tergabung dalam divisi Angiospermae dengan subdivisi Eudicotyl, kemudian kelasnya Rosidae, ordonya Malvales, familinya Bixacea, dan juga genusnya Bixa, dan tentu saja spesiesnya Bixa orellana. Nah, ini merupakan tumbuhan dengan perdu tegak atau pohon kecil dengan tinggi 2-8 meter, teman-teman. Nah, tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis dan biasanya memiliki zat warna merah atau kuning yang dihasilkan dari kulit biji dan yang digunakan untuk mewarnai mentega dan keju dan bahan anyaman. Mengecat kuku juga bisa, lipstik, dan membuat gincu. Kemudian selanjutnya yaitu krokot mawar atau Portulaca grandiflora. Nah, dengan kingdom yang tentu saja Plantae, divisi Tracheophyta, divisi Spermatophyta, kemudian ordonya Caryophyllales, kemudian familinya Portulacea, genusnya yaitu Portulaca, dan spesiesnya yaitu Portulaca grandiflora. Nah, tumbuhan semusim ini dapat tumbuh antara 15-30 cm, teman-teman, dengan batang basah dan sering bercabang mulai dari pangkal batang yang tumbuh tegak dan sebagian terletak di permukaan tanah.
Nah, daunnya tunggal, tebal, berdaging, dan berbentuk biasanya silindris, dan mekar pada pagi hari dan layu di menjelang sore hari. Selanjutnya yaitu lidah mertua atau Dracaena trifasciata dengan kingdom plantae, divisi Tracheophytes, kelasnya Angiosperm, ordonya Asparagales, yaitu dengan famili Asparagaceae, subfamilinya yaitu Nolinoidae, kemudian genusnya Dracaena, kemudian spesiesnya yaitu Dracaena trifasciata. Nah, lidah mertua ini adalah marga tanaman hias yang cukup populer teman-teman sebagai penghias bagian dari rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Nah, Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing. Nih, ujungnya meruncing teman-teman. Selanjutnya yaitu nona makan sirih atau Clerodendrum thomsoniae. Nah, kingdomnya yaitu Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophyta, kemudian ordonya Lamiales, familinya Lamiaceae, subfamili Ajugoidea, kemudian genusnya Chlorhodendron, spesiesnya tentu saja Chlorhodendron thomsinae. Nah, jenis tanaman hias ini merambat anggota suku yang beranggotakan dari suku Lamiaceae. Nah, bunganya tersusun sebagai simosa dengan 2-20 kuntung. Nah, kelopak bunga berawal dari berwarna putih atau ungu pucat. Ini teman-teman. Nah, mahkota bunga berwarna merah sepanjang 2 cm. Selanjutnya penawar lilin atau Euphorbia titimaloides. Nah, kingdomnya yaitu Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophyta, ordonya Malpighiales, familinya Euphorbiaceae, subfamilinya Euphorboidea, genusnya Euphorbia, spesiesnya Euphorbia titimaloides. Nah, daunnya biasanya tunggal teman-teman dan tubuhnya berseling, berbentuk bulat telur dengan panjang 3-7 cm dengan lebar 2-5 cm. Nah, ujungnya runcing teman-teman seperti ini. Tepinya bergelombang biasanya dan juga permukaannya licin karena berlapis lilin. Sebagai obat luar untuk penyembuh luka borok ataupun bisul, koreng, gigitan lipan, serta mata merah bengkak. Kemudian lanjut ke bunga pisang-pisangan atau Heliconia sitacorum. Nah, kingdomnya yaitu Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophytina, kelasnya Angiospermae, ordonya Zingiberalis. Nah, familinya Heliconiaceae, jenisnya Heliconia, dan spesiesnya tentu saja Heliconia sitacorum. Nah, tanaman hias ini memiliki keunikan. Tanaman ini mempunyai kemampuan menyerap berbagai polutan seperti karbon monoksida dan juga gas buang kendaraan bermotor dan pembakaran sampah, teman-teman. Sehingga peran dalam perbaikan lingkungan ini sangat penting. Jadi sebagai ilmu pengetahuan kita, sebagai wawasan kita bahwa tanaman ini dapat digunakan untuk anti pencemaran lingkungan udara. Selanjutnya yaitu sukulen, yaitu Echeveria elegans. Seperti ini teman-teman. Dengan kerajaan Plantae, divisi Angiosperm, subdivisi Eudicotyl, ordo Saxifragales dengan famili Crassulaceae dengan genus Echeveria dan spesiesnya tentu saja Echeveria elegans. Nah, tumbuhan ini dengan organnya menebal dan berdaging dan membengkak, dan biasanya untuk menyimpan air di iklim atau kondisi tanah kering. Nah, habitat tanaman penyimpan air ini sering berada di daerah dengan suhu tinggi dengan curah hujan yang cenderung rendah seperti pada gurun, teman-teman. Selanjutnya yaitu tapak dara atau Chantharanthus roseus dengan kerajaan yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Gentianales, famili Apocynaceae, genusnya Chantharanthus dengan spesies Chantharanthus roseus. Seperti ini teman-teman. Nah, tanaman ini bisa mencapai 0,2 sampai 1 meter. Nah, daunnya berbentuk bulat telur
berwarna hijau tersusun menyirip berseling dan panjang daun sekitar 2-6 cm dengan lebar 1-3 cm. Dan tangkai daunnya sangat pendek teman-teman, dan batang daunnya mengandung lateks berwarna putih. Biasanya bunganya berwarna pink ataupun berwarna putih teman-teman. Selanjutnya yaitu Trimesia atau Trimesia martinicensis dengan kingdom yang tentu saja plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordonya Liliales, famili Iridaceae, genusnya Trimesia, spesies Trimesia martinicensis. Nah, Trimesia ini adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga Iridaceae yang berasal dari bagian selatan Meksiko, yang lebih hangat dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, Florida, dan Hindia Barat. Nah, Trimesia ini ditempatkan di suku Trimesiae. Selanjutnya yaitu Wrictia antidicentrica dengan kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatotina, kemudian ordonya Gentiales, familinya Apocynaceae, subfamilinya Apocynoidea, kemudian tribusnya Wrictiae, genusnya Wrictia, spesiesnya Wrictia antidicentrica. Dari namanya aja kita sudah bisa tahu kalau tumbuhan ini bisa digunakan sebagai antidisentri. Selanjutnya yaitu Zinnia anggun. Nah, ini biasa disebut dengan bunga kertas teman-teman. Bunga yang populer dengan ratusan kultivar dalam banyak warna, ukuran, dan bentuk bunga. Dan Zinnia raksasa memiliki bentuk bunga kepala dengan diameter 6 inci atau 15 cm. Selanjutnya yaitu yang terakhir, Aglonema Sri Rejeki, yaitu Aglaonema Dieffenbasia, yaitu kerajaannya yaitu Plantae, divisinya Magnoliophyta, kemudian kelasnya Liliopsida, ordonya Alismatales, familinya Araceae, genusnya Aglaonema, spesiesnya yaitu tentu saja Aglaonema Dieffenbasia. Nah, habitat asli dari tanaman populer ini adalah bagian hutan hujan tropis ataupun tumbuh baik pada area yang intensitas penyinaran mataharinya rendah dan juga kelembabannya tinggi. Nah, selesai sudah pembahasan materi kita tentang botani tumbuhan tinggi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.